Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, jadi saya ingin menyampaikan tentang air sisa bahan organik. Jadi air sisa budidaya yang mengandung bahan organik. Saya dan mahasiswa saya itu selama beberapa tahun terakhir fokus untuk meneliti tentang bahan. Jadi kami akan menyampaikan tentang pengaruh dan bagaimana nanti solusinya. Gitu. Jadi ada dua hal yang akan saya bicarakan dalam pertemuan ini. Yang pertama itu tentang upaya penurunannya. Jadi bagaimana menurunkannya itu, kondisi kolam yang mengandung bahan organik tinggi. Jadi dua hal ini yang akan saya bicarakan. Jadi yang pertama, Bapak. Nah, kemudian yang saya ukur bahan organiknya adalah dalam bentuk oksidator. Jadi bahan organik itu dioksidasi oleh oksidator. Kami menggunakan KMNO4 karena ini relatif agak murah gitu ya bahan oksidator ini. Nah, jadi kira-kira seperti ini jalan pikirannya. Bahan organik dari inlet di aquaculture itu saya ukur rata-rata itu sekian, 28,1 mg. Nanti kalau sudah di outlet itu 3 kali lipatnya. Jadi aquaculture mengandung bahan organik, kemudian bagaimana menurunkannya. Jumlahnya hampir 3 kali lipat, jadi 300%. Kemudian itu harus diturunkan sampai dari 30 ukur kalau bisa nol. Nah, saya kepinginnya bisa tapi belum. Nah, ini kalau sudah rendah baru bisa masuk di perairan. Nah, ini kemarin langkah dari penelitian yang sudah kami lakukan. Yang pertama, bahan organik itu kami serap dengan organisme filter feeder. Yang pertama, kemudian yang sawah, kemudian kami gunakan gastropoda ini dalam bahasa Jawa sumpil itu sulfospira. Dengan menggunakan filter feeder ini tidak bisa penurunannya hanya sedikit, jadi dalam 12 jam akan turun kemudian naik lagi. Nah, berikutnya saya coba dengan menambah bakteri. Jadi tidak menggunakan organisme tetapi saya menggunakan bakteri. Nah, ini lebih baik menggunakan bakteri. Nah, karena ini bakterinya khusus, repot juga. Akhirnya saya coba dengan bakteri konsorsium bakteri yang dijual di pasaran gitu ya, di umum. Nah, ini jadi gambar-gambar, maaf kemarin saya ambil dari Google. Nah, di Sewu ada suara lain ya masuk ya. Jadi penurunan dengan hewan penyaring filter feeder, bahan organik hanya menurun dari awal sampai jam ke-12. Setelah itu naik lagi. Nah, seperti itu. Kemudian saya menggunakan bakteri Bacillus subtilis dengan kepadatan 10/6, karena ini yang paling bisa sekian. Nah, bahan organik ini bisa turun sampai 83% turunnya. Bagus sekali. Hanya waktunya yang 5 hari, terlalu lama gitu. Jadi kalau air itu kita peram 5 hari ya tidak efisien ya jadinya gitu. Kemudian yang 5 hari ini yang paling banyak turun adalah lemak. Protein hanya turun 13%, kemudian karbohidrat 36%, lemaknya agak tinggi, turun sampai 47%. Nah, kemudian akhirnya saya tidak menggunakan bakteri, saya gunakan media yang bisa ditumbuhi bakteri. Jadi bakteri masih indigenes, bakteri yang ada di dalam bak itu sendiri, bakteri yang ada di dalam air limbah itu, saya tambah spon abrasif ini. Jadi ini menggunakan spon yang biasa kita gunakan untuk cuci piring itu, yang untuk di dapur. Nah, ini lebih bagus penurunannya. Jadi ini situasi bahan organiknya, ini jamnya. Nah, seperti ini. Jadi ternyata luas lekatan 75%, jadi dari luas bak itu, permukaan baknya itu saya tutup 75%-nya, itu pada jam ke-60 bahan organik tersisa hanya 6 mg per liter.
Jadi dapat menurunkan bahan organik sampai 91%. Sangat bagus ini. Selanjutnya, saya coba lagi menutupnya dengan bambu. Anyaman bambu seperti ini. Nah, ini bisa menurun sampai 82% dengan waktu 48 jam, sehingga lebih cepat lagi. Gitu. Nah, ternyata kalau kita menggunakan tutupan seperti ini, bakteri anaerob dan bakteri aerob itu bisa berdampingan. Masing-masing ikut membantu menurunkan bahan organiknya. Nah, ini dari tutupan 75%, jadi yang ini, tutupan 75%, dalam waktu 48 jam, bahan organik hanya tersisa 13,6 mg per liter, jadi ada hampir 83% penurunannya. Nah, berikutnya, masih dengan penambahan spon abrasif, tetapi saya tambah dengan bakteri yang dijual di pasaran. Jadi ini mohon maaf, ini saya menggunakan bakteri yang dijual di pasaran, jadi 2 macam ini. Kemudian kami coba untuk menurunkan menggunakan bakteri itu. Nah, kalau pakai ini, E4, jadi rata-rata hanya 3 mili per liter penggunaannya, itu luas lekatan, jadi spon abrasif tadi 75%, akan lebih cepat lagi penurunan bahan organiknya itu sampai hanya di waktu 36 jam, berarti 1,5 hari. Sudah menurun sangat tinggi, 86%, jadi hanya tersisa 9 mg per liter. Kemudian saya coba dengan bakteri yang lainnya. Bakteri lainnya sama juga. Jadi waktunya juga 36 jam, jadi kami pakai merek ini, kemudian tersisa ya tidak jauh, tidak signifikan bedanya. Jadi sisa bahan organik yang bisa menurun sampai 85%. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, untuk menurunkan bahan organik itu lebih baik ditambah bakteri. Bakterinya hanya sedikit, namanya hanya 3 mili per liter. Ini akan menurunkan bahan organik sampai 85%, sehingga airnya itu layak untuk dibuang ke perairan. Nah, saya inginnya penelitian ini akan saya lanjutkan, saya ingin air itu bisa digunakan kembali dan kadar bahan organiknya bisa sangat rendah. Tapi belum selesai penelitiannya. Berikutnya bagaimana dengan bioekologi ikan nilainya. Jadi kami fokuskan di ikan nila. Sebenarnya saya penelitiannya 3 macam ikan, jadi di ikan mas, juga di ikan lele, tetapi yang saya sampaikan hari ini di ikan nila. Nah, ikan nila yang dipelihara di bahan organik tinggi, ini kondisi hematologinya bagus. Bagus artinya kerusakannya hanya sedikit, baik sel darah merah, sel darah putih, kemudian hematokritnya, angka hemoglobinnya, semuanya masih bagus. Mikronukleinya jadi kerusakannya. Kemudian saya lihat juga di ginjal, karena bahan organik nanti masuk ke dalam darah, setelah jadi makanan, nah ini ginjalnya gimana, tertaring. Ternyata masih bagus juga. Di hati juga seperti itu, tidak signifikan kerusakannya. Kemudian, ya sudah. Berikutnya kita lihat di nekrosis atau kerusakan selnya, kongestinya, mohon maaf ini agak terlambat. Nah, kemudian degenerasi sel, saya lihat jaringannya ini. Mohon maaf Bapak Ibu. Jadi intinya bahwa kerusakan ini tidak signifikan. Jadi ikannya sehat. Jadi ikan nila ini masih dapat hidup normal, dilihat dari jaringannya dan sebagainya. Hanya saja ikannya kurus. Jadi menurut saya mungkin karena perairannya itu agak keruh, jadi banyak plankton di sana, banyak
bahan organik yang menghalangi, sehingga menurut saya itu pandangan mata ikan akan terganggu seperti itu, sehingga ikannya agak kurus walaupun secara histologis dia sehat. Jadi air bekas budidaya itu bisa digunakan untuk memelihara ikan nila walaupun kadar bahan organiknya tinggi. Nah, di dalam hasil penelitian ini yang tinggi juga selain bahan organik itu karbon dioksida. Sehingga saya harus melanjutkan penelitian ini untuk menurunkan karbon dioksida. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian info yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator.